Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Daniel. Dia pemuda miskin yang harus menjual pakaian di jalanan untuk mendapatkan uang guna mengobati ayahnya. Suatu hari saat sedang berjualan, petugas ketertiban kota datang untuk menyita barang dagangan para pedagang kaki lima seperti dirinya. Daniel buru-buru mengumpulkan pakaian dan melarikan diri. Di sisi lain, Mini, satu-satunya putri dari seorang pengusaha terkaya di Thailand dan mahasiswa di perguruan tinggi seni, muncul. Saat sedang meninggalkan sebuah pameran untuk bersiap menjual lukisannya, dia melihat para pedagang kaki lima panik melarikan diri dari petugas. Karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Daniel secara tidak sengaja menabraknya. Ujung rok Mini tersangkut di tas Daniel sehingga roknya semakin tertarik dan menjadi pendek. Hal ini memaksa Mini memanggil Daniel. Dia mengejar Daniel untuk mencegah roknya robek lebih parah. Namun akhirnya malah terkilir pergelangan kakinya. Marah, dia melampiaskan kemarahannya pada Daniel. Namun, Daniel seperti tersesat di dunia lain, terpana melihat wajah polos Mini yang secantik bulan purnama. Dia meminta maaf dan memberikan Mini sebuah celana dari dagangannya sebagai ganti rugi. Tapi Mini bersikeras bahwa Daniel harus bertanggung jawab dan membayar rok yang harganya 45.000 baht. Daniel terkejut karena jumlah itu setara dengan harga sebuah sepeda motor. Meski terkejut, dia tetap meminta nomor rekening Mini untuk mentransfer uang nanti. Karena Mini kesulitan berjalan, Daniel menggendongnya ke tempat yang diinginkan Mini. Mini memarahi Daniel, curiga kebaikan Daniel hanya untuk memanfaatkan dan membuatnya lupa soal uang. Namun, Daniel tetap tinggal bersamanya, membelikan es untuk mengompres pergelangan kakinya agar bengkaknya berkurang, dan kebaikan Daniel membuat Mini sedikit terkesan. Namun, Mini segera mengingatkan Daniel bahwa perhatian Daniel tidak akan membuatnya terkesan, karena Daniel terlihat seperti playboy yang mencoba merayu gadis-gadis untuk menghindari utang. Mini mengatakan bahwa dia sudah punya pacar dan tidak akan jatuh ke dalam perangkap Daniel. Ucapan Mini membuat Daniel kesal dan dia memberikan kartu identitasnya sebagai jaminan, sekaligus meminta nomor telepon Mini agar bisa menghubungi setelah mentransfer uang. Sebelum Mini pergi, Daniel memberinya salep untuk pergelangan kaki dan sedikit coklat. Malu karena perhatian Daniel, Mini merasa bersalah telah bersikap buruk padanya. Sebelum pulang, Daniel mengunjungi temannya, Hu, di rumah Saka, orang yang mempekerjakan mereka. Di sana, Saka menawarkan Daniel pekerjaan di pertandingan tinju ilegal. Saka menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan hanya bertarung dengan baik di beberapa ronde awal untuk menarik taruhan, lalu sengaja kalah. Gajinya tinggi dan dijamin. Selain itu, ini akan membantunya menghindari petugas ketertiban kota yang selalu mengincarnya. Tapi Daniel menolak terlibat dalam hal ilegal. Dia menjelaskan bahwa dia akan segera lulus dan tidak ingin mengambil risiko merusak reputasi atau mendapat masalah. Sementara itu, setelah pulang ke rumah, Mini menelepon temannya, Nelly, untuk menceritakan apa yang terjadi. Penasaran, Nelly meminta foto kartu identitas Daniel. Setelah melihatnya, Nelly langsung mengenali Daniel dan memberitahu Mini bahwa dia adalah Daniel, mahasiswa Fakultas Pendidikan, jurusan Ilmu Olahraga. Dia terkenal di kalangan perempuan karena ketampanan dan tubuhnya yang sangat menarik. Saat Mini mencari informasi tentang Daniel, dia mengetahui bahwa Daniel adalah juara tinju dan perwakilan olahraga universitas. Semua komentar tentang Daniel menggambarkannya sebagai orang yang baik dan pekerja keras, membuat Mini merasa bersalah. Mini berniat mengirim pesan untuk meminta maaf karena telah kasar dan membiarkan Daniel membayar kapan saja dia bisa. Namun, alih-alih meminta maaf, Mini menghapus pesan itu dan mengirim pesan lain mengingatkan Daniel agar tidak lupa mentransfer uang kembali ke Daniel. Setelah hari yang melelahkan, Daniel pulang ke rumah menemui ayahnya yang menderita amnesia. Saat tiba, pengasuh ayahnya mengingatkan bahwa besok adalah akhir bulan dan jangan lupa membayar gaji. Daniel bertanya apakah bisa membayar terlambat bulan ini karena dia butuh uang untuk sesuatu yang penting. Pengasuh itu tampak kesal, mengatakan bahwa dia menerima pekerjaan dengan gaji rendah karena Daniel adalah pemuda baik
dan dia ingin membantu. Namun, jika Daniel terus menunda pembayaran, dia tidak akan bekerja lagi. Daniel menenangkannya, meminta maaf, dan memohon agar bersabar sedikit lagi. Pengasuh itu setuju memberi waktu 3 hari lagi, tapi memperingatkan jika tidak dibayar, dia akan berhenti. Jelas bahwa ayah Daniel, Phip, menderita amnesia sejak istrinya, Keolin, meninggal dalam kecelakaan. Satu-satunya yang dia ingat hanyalah Keolin, bahkan tidak mengenali anaknya sendiri. Dia selalu mengenakan kalung dengan cincin kawin mereka yang terukir inisial. Dia tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Keesokan harinya sebelum berangkat kuliah, Daniel melakukan pekerjaan keduanya sebagai kurir. Meski sudah bekerja keras, dia melihat di rekeningnya hanya ada 46.000 baht. Itu berarti dia hanya bisa membayar rok mini dan tidak punya uang lagi untuk makan, kebutuhan pokok, atau membayar gaji pengasuh. Daniel memutuskan mengirim pesan ke Mini untuk meminta maaf dan meminta tambahan beberapa hari untuk mengumpulkan uang. Tapi saat Mini membaca pesan itu, dia kesal, merasa Daniel hanya mencari alasan untuk menghindari utang. Ini semakin menguatkan kecurigaannya bahwa Daniel hanya berusaha mengelak dari tanggung jawab. Setelah kuliah, Mini membeli makanan dan pergi ke rumah sakit tempat Dr. Von bekerja. Bagi Mini, Von adalah cinta sejatinya sejak kecil. Namun, Von hanya menganggap Mini sebagai adik dan memperlakukannya demikian. Meski begitu, Mini tetap mempertahankan perasaannya dan menolak menyerah. Malam itu, Daniel kembali harus melarikan diri dari petugas ketertiban kota. Secara kebetulan, dia bertemu Mini di dekat area pameran. Mereka berhenti, berbicara, dan Daniel bertanya apakah Mini setuju jika dia membayar terlambat. Karena Mini tidak membalas pesannya. Tanpa ragu, Mini menegaskan bahwa dia sama sekali tidak setuju. Daniel terdiam sejenak, mengira Mini sengaja menunggu untuk menagih uang langsung. Tapi Mini mengatakan Daniel tidak cukup penting baginya untuk sengaja menemuinya. Dia hanya sedang mempersiapkan pamerannya yang akan dibuka beberapa hari lagi. Saat membicarakan pameran, Mini tersenyum, tampak benar-benar bahagia tanpa dibuat-buat. Daniel spontan mengatakan bahwa Mini sangat cantik dan senyumnya sangat manis. Mini melirik tajam ke Daniel, menuduhnya sedang merayu agar dimaafkan dan melupakan soal rok. Dia menambahkan bahwa dia tidak akan pernah bisa mempercayai orang seperti Daniel, seorang penjual pakaian dan tas palsu. Ucapan Mini melukai harga diri Daniel. Daniel berjanji akan mengirim uang malam itu juga dan pergi dengan wajah jelas terluka. Setelah Daniel pergi, Mini merasa kesal pada dirinya sendiri. Tidak mengerti mengapa dia mengucapkan kata-kata pedas seperti itu. Malam itu Daniel mentransfer uang seperti yang dijanjikan. Meski suasana hatinya tetap buruk, namun dia tetap menyimpan potongan kain robek dari rok Mini. 3 hari berlalu dan tenggat waktu pengasuh telah tiba. Karena Daniel belum membayar gaji, pengasuh memutuskan berhenti. Meski Daniel memohon dengan sangat, pengasuh tetap meninggalkan ayahnya dan pergi. Daniel putus asa, tidak tahu bagaimana harus merawat ayahnya sambil kuliah dan bekerja. Setelah itu, dia menyiapkan makanan untuk ayahnya, memohon agar ayahnya tidak meninggalkan rumah dalam keadaan apapun. Dalam momen singkat, ayahnya mengenali Daniel, memberikan rasa lega. Daniel merasa cukup tenang untuk pergi kuliah, mengunci pintu agar ayahnya tidak bisa keluar. Di universitas, Mini mengejar Daniel untuk mengembalikan kartu identitasnya. Daniel terkejut mengetahui mereka satu kampus. Daniel dengan dingin berkata bahwa sekarang Mini sudah menerima uang. Sebaiknya Mini tidak muncul lagi di hadapannya. Saat Mini hendak pergi, Daniel menerima telepon panik bahwa rumahnya terbakar. Tanpa berpikir, Daniel berlari seperti orang gila. Mini mendengar dan bersikeras mengantar Daniel dengan mobil. Daniel setuju dan mereka bergegas ke rumahnya. Saat tiba, Daniel melihat pemadam kebakaran belum mengeluarkan ayahnya. Mengabaikan peringatan mereka, Daniel menerobos masuk ke rumah yang terbakar untuk menyelamatkan ayahnya. Awalnya, ayahnya menolak pergi tanpa mengambil semua foto mendiang istrinya.
karena takut akan hancur. Danial berusaha membawa ayahnya keluar dan kembali masuk untuk mengambil foto-foto itu. Dia keluar dengan bingkai foto di pelukannya. Minnie menunggu di luar dengan cemas memastikan mereka selamat. Saat mendengar percakapan tetangga, Minnie tahu ini pertama kalinya Danial meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Tetangga menjelaskan bahwa Danial terlambat membayar gaji pengasuh sehingga pengasuh berhenti. Minnie menyadari Danial tidak bisa membayar pengasuh karena harus melunasi utang pada Minnie. Rasa bersalah menyelimuti Minnie. Minnie sadar Danial bisa saja kehilangan rumah dan ayahnya karena dirinya. Keesokan harinya, saat Minnie dan ayahnya sedang makan bersama, ayahnya melihat Minnie tampak sedih dan bertanya apa masalahnya. Minnie tidak menceritakan secara detail, hanya mengatakan bahwa dia telah membuat seseorang jatuh ke dalam kesulitan dan bertanya apa yang harus dilakukan. Ayahnya menyarankan agar Minnie menemui dan meminta maaf karena semua orang bisa berbuat salah. Mendengar saran ayahnya, Minnie mengunjungi Danial untuk mengembalikan uangnya. Dia melihat Danial dan temannya, Huku, sedang membersihkan kerusakan akibat kebakaran. Saat Huku menawarkan membeli cat untuk memperbaiki rumah, Danial mengatakan dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Mendengar itu, Minnie ragu-ragu, merasa canggung memberikan uang langsung pada Danial, khawatir itu akan melukai harga diri Danial. Sebagai gantinya, dia mulai memikirkan cara lain untuk membantu. Sementara itu, Danial merasa tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, dia menemui Sakha dan setuju ikut pertandingan tinju ilegal. Sakha menetapkan syarat bahwa Danial harus bertarung hingga ronde kelima, lalu sengaja kalah. Setelah pertandingan, Danial akan menerima uangnya. Dalam pertandingan, Danial menarik perhatian seorang bandar judi gelap. Orang itu bertaruh besar pada kemenangan Danial karena terkesan dengan kemampuannya. Namun saat ronde kelima dimulai, Danial berjuang dengan nuraninya. Dia ingin bertarung secara adil dan menang. Namun, pikiran tentang ayah dan utang yang menumpuk membebani dirinya. Akhirnya, dia membiarkan lawan memukulnya dan menerima kekalahan setelah pertandingan. Danial menerima uang dan menggunakannya untuk membayar pengasuh, termasuk tambahan sebagai kompensasi keterlambatan, membujuk pengasuh untuk kembali bekerja. Keesokan harinya di kampus, Minnie memperhatikan memar dan luka di wajah Danial. Khawatir, Minnie bertanya, tapi Danial mengabaikan dan pergi. Setelah itu, Minnie mendatangi tempat kerja Danial sebagai kurir, membawa obat untuk lukanya. Dia bersikeras agar Danial menerimanya. Meski awalnya Danial enggan, namun tersentuh oleh kebaikan Minnie, Danial tetap menyembunyikan rasa terima kasih dan menjaga jarak. Setelah itu, Minnie membeli buah dan mengunjungi rumah Danial untuk menjenguk ayahnya. Saat tiba, dia melihat pintu terkunci dan tidak ada tanda-tanda pengasuh. Khawatir, Minnie memutuskan membuka pintu dan duduk bersama ayah Danial. Saat tahu ayah Danial lapar, Minnie memesan makanan untuknya. Tak lama kemudian, pengasuh kembali dan menjelaskan bahwa dia baru saja keluar membeli kebutuhan untuk ayah Danial. Minnie memperkenalkan diri dan menceritakan bagaimana dia bertemu Danial. Minnie mengakui merasa bersalah atas apa yang terjadi di antara mereka. Dia meminta bantuan pengasuh untuk diam-diam memperbaiki rumah saat Danial tidak ada. Pengasuh setuju dengan rencana itu. Keesokan harinya, setelah Danial pergi ke kampus, Minnie datang bersama tukang dan meminta mereka mengecat ulang area rumah yang rusak akibat kebakaran. Sementara tukang bekerja, Minnie mengajak ayah Danial jalan-jalan, membelikan apapun yang diminta ayah Danial. Dalam perjalanan, ayah Danial mulai memanggil Minnie dengan nama Keolin. Setelah itu, Minnie tahu dari pengasuh bahwa Keolin adalah nama ibu Danial. Pengasuh menjelaskan sejak istrinya meninggal, ayah Danial tidak pernah memanggil siapapun dengan nama itu. Mendengar itu, Minnie sangat terharu dengan keadaan Danial dan kondisi ayahnya. Sebelum pergi, Minnie memberikan uang muka gaji bulan depan kepada pengasuh agar tidak berhenti lagi. Malam itu saat pulang, Minnie mengeluarkan album foto lama berisi foto mendiang ibunya. Jelas bahwa Minnie juga kehilangan ibunya sejak kecil.
Larut malam, Daniel pulang dan terkejut melihat rumahnya sudah dicat baru. Saat bertanya pada pengasuh, pengasuh berbohong bahwa seorang temannya yang mendengar tentang keadaan mereka telah sukarela membantu. Daniel sangat berterima kasih, ingin bertemu teman pengasuh itu untuk mengucapkan terima kasih langsung, tapi pengasuh menolak, mengatakan temannya ingin tetap anonim. Keesokan harinya, Minnie duduk bersama ayahnya, Dr. Von dan Ibu Von. Jelas bahwa Ibu Von dan ayah Minnie adalah mitra bisnis lama. Saat Minnie menyebutkan pembukaan pameran seninya keesokan harinya, ayahnya dan Ibu Von mengumumkan bahwa mereka tidak bisa hadir karena harus ke Taiwan. Kecewa, Minnie berusaha menyembunyikan perasaannya. Melihat itu, Ibu Von menawarkan diri untuk menghadiri pameran sebagai pengganti mereka. Keesokan harinya saat pembukaan pameran, Minnie menunggu dengan penuh berharap Von datang. Bahkan setelah acara selesai, dia tetap menunggu dengan harapan. Sementara itu, Daniel berdiri di luar, ingin mengucapkan selamat tapi terlalu malu untuk masuk. Saat manajer galeri melihatnya, dia mengira Daniel adalah orang yang ditunggu Minnie, lalu mengundangnya masuk. Wajah Minnie langsung berseri saat melihat Daniel, dan dia dengan antusias menarik Daniel ke samping, bersemangat menceritakan kisah di balik setiap lukisan. Perhatian Daniel tertuju pada dua lukisan. Satu menggambarkan seorang gadis dan satu lagi seorang pria yang dihubungkan oleh benang merah. Gambar itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya, mengingatkannya pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa lukisan itu mencerminkan hubungan mereka. Tiba-tiba, Von masuk ke galeri bersama seorang teman wanita. Ekspresi Minnie langsung berubah, hatinya dipenuhi kecemburuan. Dia pura-pura tidak memperhatikan gadis itu. Von melihat kehadiran Daniel dan mengira Daniel adalah pacar Minnie, lalu mengundang mereka makan malam bersama dia dan temannya. Selama makan malam, Von memperlakukan Minnie seperti adik. Hal ini membuat Daniel kesal. Dia teringat Minnie pernah mengatakan bahwa dia punya pacar. Melihat kekecewaan dan kesedihan Minnie, Daniel sadar Minnie pasti punya perasaan pada Von. Tanpa berpikir, Daniel berkata pada Von untuk tidak memperlakukan Minnie seperti anak kecil, lalu dengan berani menyatakan bahwa Minnie adalah pacarnya. Minnie terkejut, wajahnya memerah, tidak berkata apa-apa. Dia tiba-tiba berdiri dan meninggalkan restoran. Daniel mengejarnya keluar, meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia hanya mengatakan itu untuk membantunya. Dia mengakui bahwa jika berada di posisi Minnie, dia tidak akan pergi, tapi akan berjuang agar perasaannya diketahui. Dia memperingatkan bahwa Von tidak akan pernah menyadari perasaan Minnie jika Minnie terus menyembunyikannya. Ucapan Daniel menyakiti Minnie, dan Minnie menampar Daniel dengan keras, lalu pergi dengan marah. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur, terjebak dalam pikiran tentang satu sama lain. Air mata Minnie terus mengalir, sementara Daniel sangat menyesal atas ucapannya yang kasar pada Minnie. Keesokan paginya, Minnie mengunjungi ayah Daniel seperti biasa, membawa semua makanan kesukaan ayah Daniel. Menghabiskan waktu bersama ayah Daniel memberikan kenyamanan bagi Minnie. Pada saat yang sama, Daniel menelepon Minnie sekali lagi untuk meminta maaf atas kata-kata kasarnya. Minnie memaafkan Daniel dan mereka saling meminta maaf. Keduanya merasakan beratnya perasaan masing-masing. Sore itu, saat Minnie pulang, dia melihat ayahnya duduk bersama Von. Dia mendengar mereka membicarakan pertunangan Minnie dengan Von. Dengan ayahnya menekankan bahwa jelas Minnie mencintai Von, Minnie tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tapi kebahagiaannya hanya sesaat. Von segera mencari alasan, menyarankan agar pertunangan ditunda sampai Minnie lulus, mengisyaratkan bahwa Minnie mungkin akan bertemu orang lain dan jatuh cinta pada orang itu. Kesal, Minnie memotong pembicaraan dengan tegas mengatakan bahwa dia setuju bertunangan dan tidak akan pernah mencintai orang lain. Von merasa tidak enak harus menolak secara langsung. Mengetahui hubungan bisnis antara ibunya dan ayah Minnie membuat segalanya rumit. Setelah makan malam, Von mengantar Minnie pulang. Di perjalanan, Von dengan lembut tapi tegas mengatakan bahwa Minnie adalah dan akan selalu menjadi seperti adik baginya.
Dia mengakui bahwa dia tidak bisa melihat Minnie sebagai seseorang yang bisa dia cintai. Hati Minnie hancur, dia berusaha menahan air mata dan berjanji akan berbicara dengan ayahnya untuk membatalkan pertunangan. Minnie marah keluar dari mobil Von. Kekecewaan membara di dadanya. Dia menemukan dirinya berdiri di sudut jalan, menyesap minuman sambil menangis. Tidak bisa menahan lagi, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Von. Tapi dalam keadaan mabuk, dia malah salah menelepon Daniel. Sambil terisak, dia terus mengakui cintanya pada Von, mengulangi bahwa dia tidak bisa mencintai orang lain. Daniel diam di ujung telepon, menyadari Minnie mengira sedang berbicara dengan Von. Tapi saat Daniel dengan lembut mengatakan bahwa itu dirinya, bukan Von, air mata Minnie semakin deras. Dia mengakui hatinya hancur dan memberitahu Daniel di mana dia berada. Tanpa ragu, Daniel meninggalkan pekerjaannya dan bergegas mencarinya. Saat tiba, Daniel melihat Minnie duduk sendirian, berantakan dan putus asa. Pemandangan itu menghancurkan hati Daniel, tidak tahu harus berbuat apa. Dia menelepon Von untuk menjelaskan keadaan Minnie, meminta Von menjemputnya. Tapi Von menolak, mengatakan dia sedang sibuk dan meminta Daniel mengantar Minnie pulang. Daniel dengan hati-hati mengantar Minnie sampai ke pintu rumahnya, tapi bukannya pergi. Dia tetap tinggal sampai Minnie tenang. Dia dengan lembut mengatakan bahwa Minnie harus melepaskan perasaannya pada Von, karena bahkan saat Daniel memberitahu Von bahwa Minnie mabuk, Von tidak peduli sedikit pun. Minnie marah mendengar ucapan Daniel. Dia membentak, menegaskan bahwa Daniel bukan Von. Apa haknya menghakimi Minnie seperti itu? Siapa Daniel untuk mengatakan hal itu? Dalam keadaan mabuk, di antara sadar dan tidak, Minnie terus mengucapkan kata-kata yang menyakitkan Daniel. Dia menuduh Daniel mendekatinya hanya karena dia kaya, sementara dia sendiri pura-pura iba karena Daniel miskin. Kali ini Daniel tidak menjawab, tapi perasaannya meluap. Kata-kata Minnie seperti ribuan pisau menusuk. Mata Daniel mengeras tapi dia tetap diam. Saat Minnie mencoba pergi, dia terhuyung dan mulai menangis lagi. Kali ini Daniel tidak menolongnya. Keesokan harinya, saat di rumah bersama ayahnya, Daniel melihat selebaran pameran seni Minnie. Dia bertanya pada pengasuh tentang itu, tapi reaksi gugup pengasuh membongkar semuanya. Akhirnya, pengasuh mengakui semua yang telah Minnie lakukan untuk mereka. Daniel sadar bahwa rasa aiba Minnie bukan karena keadaan Daniel, tapi cerminan rasa bersalah dan perasaan Minnie. Amarah muncul dalam dirinya. Malam itu Daniel mendaftar untuk pertandingan ilegal lain bersama bandar judi gelap yang sebelumnya bertaruh besar pada kemenangan Daniel. Tapi seperti sebelumnya, Daniel sengaja kalah di ronde kelima. Dengan uang di tangan, Daniel langsung pergi ke galeri Minnie untuk membeli salah satu lukisan yang dia kagumi. Lukisan itu mengingatkannya pada hubungan mereka. Ketika Minnie tiba di galeri, dia tertegun saat melihat wajah Daniel yang memar. Kekhawatiran terpancar di matanya dan dia melangkah maju, siap meminta maaf atas kata-kata pedas yang diucapkannya saat mabuk. Sebelum dia sempat berbicara, Daniel melemparkan uang ke kakinya. Kata-katanya dingin dan tajam, menusuk langsung ke hati. Saat itu, tangan Minnie secara refleks menampar wajahnya. Namun ketika Daniel terhuyung, tubuhnya jatuh di depan Minnie. Panik, dia segera membawanya ke rumah sakit. Von bertemu dengannya di sana, memasang infus untuk Daniel dan meyakinkan Minnie bahwa dia akan sembuh. Dia menyarankan Minnie bisa tetap di samping Daniel sampai dia sadar. Setelah Von pergi, Minnie diam-diam berjanji akan melupakan cintanya pada Daniel, bertekad hanya menganggapnya sebagai kakak. Ketika Daniel akhirnya sadar, dia diam-diam keluar dari rumah sakit sebelum Minnie sempat melihatnya. Namun saat Minnie kembali ke kamarnya dan mendapati ruangan itu kosong, dia panik dan mencari ke seluruh rumah sakit sampai menemukan Daniel sedang pergi. Mengejarnya, Minnie memohon pengampunan. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah bermaksud mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu dan tidak pernah meremehkan Daniel. Daniel melunak, memaafkannya. Tiba-tiba salah satu luka di wajahnya kembali berdarah. Saat Daniel membungkuk mengambil tisu dari mobil Minnie, Von melihat dari kejauhan. Matanya menyipit, salah paham dengan kedekatan mereka. Kecemburuan tampak di mata Von, perubahan halus yang disadari oleh Minnie.
Setelah itu Mini mengantar Daniel pulang. Mini ragu sejenak sebelum diam-diam bertanya pada Daniel apakah dia bisa menjadi sahabat terbaiknya. Dia mengakui bahwa dia merasa nyaman setiap kali bersama Daniel. Tanpa menunggu jawaban, dia mengikuti Daniel ke rumah, di mana dia menghabiskan malam bersama Jay dan ayahnya. Ketiganya berbagi cerita dan tawa. Senyum mereka masih terasa lama setelah malam berlalu. Keesokan harinya, Mini datang ke tempat tinggal Daniel, membawa lukisan yang ingin dibeli Daniel darinya. Bersamaan dengan itu, dia mengembalikan 80.000 baht yang telah dibayar Daniel. Daniel berkata bahwa awalnya dia berniat membeli lukisan itu seharga 100.000 baht, dan dia tidak peduli berapa harganya. Uang yang Mini kembalikan bisa digunakan untuk membeli makanan untuk ayahnya, atau mereka bisa makan bersama. Mini setuju tanpa ragu dan makan siang bersama mereka menjadi kebiasaan saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mini merasa dirinya lebih terbuka pada Daniel, sering membicarakan tentang Von. Dia mengakui bahwa selama 15 tahun terakhir, dia diam-diam memendam cinta untuk Von dan takut harus berpisah dengannya. Namun saat Von menolaknya, dia hanya menangis 1 hari saja. Suaranya lembut, penuh kebimbangan saat mengaku bahwa dia bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar mencintai Von atau tidak. Mungkin Mini hanya terikat padanya karena kesepian setelah ibunya meninggal. Saat percakapan mereka semakin dalam, mereka menyadari bahwa kedua ibu mereka meninggal pada hari yang sama. Kesadaran ini membuat mereka semakin dekat, menciptakan ikatan yang tidak mereka duga. Suatu sore, saat Mini dan Daniel bersama, Von menelepon Mini. Suaranya terdengar mendesak saat menjelaskan bahwa orang tua mereka sedang bertemu untuk membahas pertunangan. Mini segera menarik Daniel ke tempat pertemuan, tapi saat tiba dia meminta Daniel menunggu di luar. Dia tidak ingin ayahnya memiliki prasangka buruk terhadap Von atau ibunya. Di dalam, Mini dengan tenang mengatakan pada ayahnya bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertunangan karena dia sudah mencintai orang lain. Malam itu Daniel pulang dan menemukan ayahnya sedang menangis. Kesehatannya jelas memburuk. Daniel mendekatinya dengan hati-hati, tapi tatapan ayahnya mengeras. Dia melampiaskan kemarahan, menyalahkan Daniel atas kepergian ibunya. Hati Daniel hancur saat mengingat hari itu. Mobil melaju ke arah mereka. Ibunya mendorongnya ke tempat aman dan suara tabrakan saat mobil menabrak ibunya. Sejak saat itu, ayahnya tidak pernah memaafkannya, selalu menganggap Daniel bertanggung jawab atas tragedi itu. Tak sanggup menanggung beban rasa bersalah, Daniel menelepon Mini. Tidak banyak bicara, hanya diam mendengarkan suara Mini di seberang telepon. Saat percakapan berlanjut, suaranya menjadi lebih lembut, penuh emosi. Dia berbisik bahwa Mini adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti dirinya. Dia ingin Mini selalu di sisinya. Sementara itu, jantung Mini berdebar kencang tanpa sebab. Meski dia tidak mengerti mengapa, setiap hari mereka semakin dekat. Suatu hari, Mini menemani Daniel ke tempat kerjanya. Di sana dia bertemu sahabat Daniel, Fuku. Sejak pertama kali melihat Mini, Fuku sudah meremehkannya. Dia tahu Daniel telah mengikuti 2 pertandingan ilegal untuk membayar lukisan Mini dan menurutnya, itu membuat Mini menjadi oportunis. Tanpa ragu, Fuku menghadapi Mini di depan Daniel. Tatapannya tajam, suaranya keras saat menyatakan tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan sahabatnya selama dia ada. Namun, alih-alih sedih atau marah, Mini hanya tersenyum. Suaranya lembut dan hangat saat mengatakan bahwa dia mengagumi kesetiaan Fuku pada Daniel dan tidak bisa menyalahkannya. Seiring waktu, Fuku mulai mengubah pandangannya tentang Mini. Melihatnya dengan rendah hati membantu mereka bekerja, dia sadar Mini bukan seperti yang dia pikirkan. Menjelang akhir hari, permusuhannya menghilang dan digantikan rasa hormat yang diam-diam. Saat itu, seorang teman Mini tertarik pada Daniel dan memaksa Mini untuk mengenalkan mereka. Dengan enggan, Mini setuju dan menelepon Daniel. Saat Daniel datang, hatinya berdebar karena mengira Mini ingin bertemu dengannya. Dia mengenakan pakaian terbaiknya dan buru-buru menemui Mini, hanya untuk mengetahui bahwa Mini membawanya untuk dikenalkan pada temannya.
Kekecewaan tampak di matanya dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik pergi. Minnie buru-buru mengejarnya, meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menyeret Daniel ke situasi itu. Saat dia berbicara, sebuah mobil hampir menabraknya dan Daniel secara refleks menariknya ke dalam pelukannya. Dalam momen singkat itu, jantung Minnie berdebar kencang. Saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang telah berubah. Dia mulai jatuh cinta pada Daniel. Keesokan harinya, Daniel sedang dalam perjalanan melamar pekerjaan sebagai pelatih taekwondo di sebuah sekolah ketika Minnie muncul menunggunya di luar. Dia tersenyum mengucapkan selamat saat Daniel mengatakan dia diterima bekerja. Setelah itu, Minnie cemas meminta bantuan Daniel. Dia butuh Daniel menemui ayahnya dan pura-pura mereka sedang berpacaran. Ayahnya ingin bertemu pria yang dia sukai dan Daniel sangat cocok. Saat Daniel bertanya alasannya, Minnie mengaku tidak ingin ayahnya tahu bahwa Vaughn tidak mau menikahinya. Jika ayahnya tahu, itu bisa membahayakan hubungan ayahnya dengan keluarga Vaughn. Bayangan gelap melintas di wajah Daniel, dan tanpa banyak bicara, dia pergi. Usaha Minnie melindungi Vaughn membangkitkan rasa pahit dalam dirinya. Setelah itu, Daniel pulang dan menemukan ayahnya pingsan di lantai ketakutan. Dia segera membawanya ke rumah sakit. Dokter memberitahu Daniel bahwa ayahnya tidak minum obat secara teratur dan menyarankan agar dia dirawat di rumah sakit jiwa untuk perawatan lebih lanjut. Meski tidak ingin berpisah dengan ayahnya, Daniel setuju dengan berat hati demi kesehatan ayahnya. Saat Minnie tahu tentang ayah Daniel, dia datang menjenguk ke rumah sakit. Tapi ayah Daniel sudah dipindahkan ke tempat lain. Dia mencoba menelepon dan mengirim pesan pada Daniel untuk menanyakan kabar. Tapi Daniel tidak menjawab. Hari berganti minggu dan Daniel tetap menjaga jarak, menghindari kontak dengan Minnie. Namun, setiap malam dia berdiri di luar rumah Minnie. Mengamati dari jauh, Minnie tidak tahan dengan ketidakhadiran Daniel setelah terbiasa dengan kehadirannya. Akhirnya dia memutuskan untuk mencarinya. Dia datang ke tempat kerja baru Daniel, yakin Daniel marah karena dia meminta Daniel berpura-pura menjadi pacarnya. Minnie meminta maaf berulang kali. Dia menjelaskan bahwa dia khawatir pada Daniel dan ayahnya. Daniel meyakinkan bahwa mereka baik-baik saja tapi mengaku sengaja menghindari Minnie. Dia bahkan tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakitkan bahwa nilai seorang perempuan akan turun jika terus mengejar seorang pria. Dan Minnie sedang melakukan itu. Pada akhirnya, Minnie tetap tidak mengerti kenapa Daniel memperlakukannya seperti orang asing. Saat itu tatapan Daniel menunduk, suaranya mengecil dan berkata bahwa dia tidak peduli lagi pada Minnie. Kembalilah pada pria yang selalu kamu rindukan. Saat Daniel pergi, Minnie berdiri terpaku, air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, Vaughn mulai menyadari Minnie tidak lagi sering mengunjunginya seperti dulu dan merasa ada yang hilang. Suatu malam, dia menelepon Minnie, meminta Minnie membawakan makanan saat dia lembur di rumah sakit. Minnie setuju dan duduk bersamanya, tapi bahkan saat bersama Vaughn, pikirannya melayang ke Daniel. Penasaran dan tidak yakin, dia memeluk Vaughn mencari percikan perasaan lama, tapi tidak ada yang terasa. Saat itu, Minnie akhirnya sadar dia tidak mencintai Vaughn. Perasaannya pada Vaughn tak lebih dari kebiasaan dan keterikatan. Satu-satunya yang kini membuat hatinya berdebar adalah Daniel. Saat Minnie meninggalkan Vaughn, barulah Vaughn sadar bahwa dia benar-benar mencintai Minnie. Vaughn telah mencintai Minnie selama ini tapi baru menyadarinya sekarang. Di sisi lain, saat Minnie mencari Daniel untuk mengungkapkan perasaannya, sekelompok preman tiba-tiba menyerang Daniel di depan Minnie dan menculiknya. Minnie ingin menelepon polisi tapi Huku mencegahnya, memperingatkan bahwa jika polisi terlibat, karir Daniel akan hancur. Daniel terlibat dalam dunia gelap pengaturan skor tinju dan geng yang menculiknya terkait dengan organisasi judi gelap yang pernah bertaruh pada pertandingan Daniel. Mereka mengetahui bahwa Daniel telah mengatur hasil pertandingan dan untuk menghukumnya, mereka memukulinya. Pemimpin organisasi itu kemudian mengatakan pada Daniel bahwa dia mengagumi kemampuannya menyembunyikan bakat aslinya dan menawarkan pekerjaan. Tapi Daniel menolak. Pria itu memberinya kartu nama jika suatu saat berubah pikiran. Sementara itu, Minnie mencari Vaughn untuk meminta bantuan menyelamatkan Daniel tanpa melibatkan polisi.
Fon setuju dan segera menemuinya di tempat teman-teman Daniel menunggu. Di sana mereka menemukan Daniel babak belur. Saat mereka mencoba menghibur Daniel, satu-satunya kekhawatiran Daniel adalah agar Minnie pergi sebelum melihatnya dalam keadaan seperti itu. Dia berkata pada Minnie bahwa dia membenci dirinya sendiri karena membuat Minnie merasa kasihan padanya. Minnie menolak pergi dan mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Daniel karena kasihan, tapi karena dia peduli dan jantungnya berdebar setiap kali dekat Daniel. Daniel mendengarkan tapi tak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Minnie menjenguk Daniel dan Daniel mengajaknya berkencan. Minnie percaya Daniel akhirnya menerima perasaannya, tapi di akhir hari Daniel mengatakan mereka tidak akan pernah bisa bersama. Dunia mereka terlalu berbeda, dan jika bersama, akhir mereka pasti tragis. Daniel menolak Minnie dan pergi, meninggalkan Minnie dengan hati hancur. Meski ditolak, Minnie yakin Daniel mencintainya sama seperti dia mencintai Daniel. Dia bertekad tidak menyerah pada Daniel. Saat Daniel mulai kesal dengan kegigihan Minnie, dia berkata bahwa Minnie tidak akan sanggup menjalani hidupnya. Daniel berkata bahwa satu pasang sepatu Minnie saja bisa membayar sewa rumahnya selama berbulan-bulan, dan meminta Minnie melupakannya dan jangan pernah menemuinya lagi. Minnie bertekad membuktikan bahwa cinta mengalahkan status sosial, membeli sepatu olahraga murah dari pedagang kaki lima, dan mengunjungi Daniel keesokan harinya sambil memakainya. Dia berkata datang hanya karena dia tidak bisa bernapas tanpa Daniel. Melihat Minnie tidak mundur, Daniel mengejarnya. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa terus berbohong pada dirinya sendiri dan lari dari perasaannya. Dia mengungkapkan cintanya pada Minnie dan mereka memulai hubungan. Selama waktu ini, Minnie mendapat beasiswa ke Perancis karena menjadi mahasiswa terbaik di fakultasnya. Meski sangat senang dengan kesempatan itu, dia memutuskan merahasiakannya dari ayahnya karena tidak ingin berpisah dari Daniel. Sementara itu, ayah Minnie, Poi, mencari tahu tentang pria yang dicintai putrinya dan memutuskan mengundangnya ke rumah. Saat melihat ayah Minnie, dia merasa pria itu tampak familiar, seolah pernah bertemu sebelumnya. Tapi karena Poi kaya dan terkenal, Daniel mengira dia pernah melihatnya di TV. Setelah itu, Poi memulai percakapan dengan mengatakan bahwa dia tidak peduli asal-usul kelas karena tak ada yang memilih keluarganya. Tapi dia meremehkan orang yang tidak bekerja keras dan memilih jalan pintas untuk sukses. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki Daniel dan menemukan Daniel pernah ikut pertandingan ilegal. Poi berkata pada Daniel bahwa dia akan menolak hubungan apapun antara Daniel dan putrinya bukan karena kemiskinan Daniel, tapi karena aktivitas ilegalnya. Namun Daniel bertanya apakah Poi akan menerima hubungan mereka jika Daniel bisa membuktikan tidak akan melakukan hal ilegal lagi. Dia berkata bahwa menolak Daniel hanya karena kemiskinannya, tanpa memberi kesempatan membuktikan diri adalah munafik. Poi mulai menyukai Daniel. Sementara itu, Minnie dan teman-teman Daniel menyiapkan pesta untuk merayakan Daniel diterima kerja penuh waktu. Saat tiba, mereka bernyanyi dan menari merayakan kesuksesan Daniel. Daniel sangat bahagia dan bertekad melakukan apapun untuk tetap dekat dengan Minnie. Tapi saat Minnie pulang, ayahnya mengkonfrontasinya. Setelah tahu Minnie menolak beasiswa ke Prancis, dia yakin Minnie menolaknya demi Daniel. Saat Minnie tahu ayahnya telah menemui Daniel untuk mengusirnya, dia marah dan mereka bertengkar hebat. Pertengkaran memuncak dan ayahnya memukul Minnie hingga Minnie pergi dari rumah. Setelah dipukul ayahnya, marah dan sedih, Minnie menemui Daniel dan menjelaskan semuanya, berharap bisa tinggal bersamanya. Tapi Daniel menolak. Dia berkata bahwa datang ke Daniel saat seperti itu tidak benar. Dia meminta Minnie kembali dan meminta maaf pada ayahnya, memberi ayahnya kesempatan membuktikan bahwa dia layak dipercaya, karena dia ingin diterima dengan tulus, bukan karena kewajiban. Minnie mendengarkan dan kembali meminta maaf pada ayahnya. Keesokan harinya, Daniel terus menyelidiki Poi dan mengetahui bahwa dia pendiri jaringan rumah sakit swasta besar, pria baik hati yang berdedikasi pada amal. Dia sedang membangun rumah sakit untuk orang miskin
dan butuh donasi untuk mempercepat pembangunan. Daniel mendapat ide. Setelah beberapa waktu, Poi tahu ada seseorang yang siap menyumbang dalam jumlah besar, tapi orang itu bersikeras identitasnya dirahasiakan, hanya boleh diketahui Poi. Donatur meminta pertemuan mereka disiarkan langsung karena jumlah uangnya sangat besar. Poi setuju, dan saat datang ke pertemuan, dia terkejut mengetahui bahwa donaturnya adalah Daniel. Poi bertanya, bagaimana Daniel bisa menyumbang sebanyak itu? Daniel menjelaskan bahwa dia menggunakan internet untuk menggalang dukungan. Dan itulah alasan dia menekankan pertemuan harus disiarkan langsung, agar semua yang menyumbang bisa melihat hasil donasi mereka dan kemana uang itu pergi. Dia juga ingin membuktikan pada masyarakat bahwa sumbangan kecil dari orang biasa pun bisa membawa perubahan. Dalam siaran langsung itu, orang lain terinspirasi dan mulai mengirim donasi mereka sendiri. Poi sangat terkesan dengan kecerdasan Daniel dan pendekatan yang digunakannya, dan dia setuju mendukung hubungan Daniel dan Minnie. Namun, dia menegaskan tidak akan membiarkan Minnie menolak beasiswa ke Perancis. Sebelum Minnie sempat menolak karena tidak ingin berpisah dari Daniel, ayahnya mengejutkan mereka dengan mengatakan dia akan mengizinkan mereka pergi bersama. Dia menjelaskan bahwa setelah melihat kecerdasan Daniel, dia memutuskan membiayai kuliah Daniel di luar negeri dan bahkan menawarkan posisi di perusahaannya setelah lulus. Minnie sangat bahagia dan berterima kasih pada ayahnya, tapi kemudian ayahnya kembali mengejutkan mereka dengan mengumumkan bahwa dia akan menikahkan mereka sebelum berangkat. Dipenuhi kebahagiaan, Minnie dan Daniel merasa seperti bermimpi. Daniel memberitahu kabar gembira pada ayahnya dan ayahnya sangat senang. Namun, Daniel khawatir meninggalkan ayahnya, merasa tidak yakin harus berpisah. Sahabatnya, Kuku, menenangkannya dengan berjanji akan merawat dan mengunjungi ayahnya saat Daniel pergi. Sementara itu, saat Minnie sedang merapikan lemari untuk memberi ruang bagi Daniel setelah menikah, dia menemukan kotak berisi barang-barang masa kecilnya. Di dalam kotak itu, dia menemukan cincin yang mirip dengan cincin yang dipakai ayah Daniel. Dan dia ingat bahwa Daniel pernah mengatakan padanya bahwa ibunya juga pernah memakai cincin serupa sebelum meninggal. Minnie menunjukkan cincin itu pada Daniel dan berkata bahwa dia mengambilnya dari kamar ayahnya saat masih kecil. Daniel terkejut dan mengingat saat pertama kali bertemu ayah Minnie, dia merasa mengenal pria itu. Saat mengingat masa lalu, Daniel tiba-tiba sadar bahwa pria yang menabrak ibunya bertahun-tahun lalu tak lain adalah Poi, ayah Minnie. Dia ingat Poi meninggalkan dia dan ibunya di sana tanpa menolong atau membawa ibunya ke rumah sakit. Dia tertegun dan meninggalkan Minnie tanpa berkata apa-apa. Tak tahan lagi, Daniel langsung menemui Poi untuk menuntut kebenaran. Poi mengakui bahwa dia mendapat telepon tentang istrinya yang sakit parah, dan saat itu dia hanya fokus ke rumah sakit secepat mungkin. Dia tidak sempat mengerem saat ibu Daniel tiba-tiba muncul di depannya. Saat keluar dari mobil untuk memeriksa, ibu Daniel sendiri yang memberikan cincin itu sebelum meninggal seketika. Poi menjelaskan bahwa dalam kepanikan menuju istrinya, dia meninggalkan mereka dan pergi. Istrinya juga meninggal di hari yang sama. Dia tak sanggup menanggung tanggung jawab atas apa yang terjadi. Karena itu dia tak pernah mengaku. Poi juga mengakui bahwa saat awal menyelidiki Daniel, dia tahu Daniel adalah kekasih Minnie dan berusaha memisahkan mereka karena alasan itu. Namun setelah melihat kegigihan Minnie dan kecerdasan Daniel, Poi memutuskan menyetujui pernikahan mereka. Dia berjanji kepada Daniel bahwa dia akan menebus kesalahan masa lalunya dengan membantu Daniel dalam belajar, pekerjaan, dan bahkan menyediakan perawatan penuh untuk ayahnya. Poi terus memohon agar Daniel memaafkannya. Ia memohon agar Daniel tidak memberitahu Minnie tentang kebenaran itu, karena dia tahu dia tidak akan sanggup melihat Minnie sedih atau kehilangan rasa hormatnya. Setelah kembali, Daniel menghabiskan malam dengan berpikir, menangis, dan berjuang untuk menerima kemungkinan kehilangan Minnie. Keesokan harinya, Minnie membawa ayahnya untuk memperkenalkan kepada ayah Daniel. Saat mereka tiba, Daniel melihat Poi sedang merawat ayahnya dan memutuskan untuk memaafkannya, melepaskan masa lalu, dan memulai babak baru bersamanya.
Hari-hari berlalu, hari pernikahan Mini dan Daniel pun tiba dan keduanya sangat bahagia, merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Sementara itu, Kuku datang membantu ayah Daniel mempersiapkan pernikahan. Namun setelah mereka meninggalkan rumah sakit, ayah Daniel menyadari bahwa dia telah kehilangan kalung bersegel miliknya. Ia menjadi panik dan ingin kembali mengambilnya. Kuku meninggalkannya di mobil dan pergi mengambilnya. Saat Kuku kembali, dia tidak menemukan ayah Daniel. Ia menelepon dan terpaksa meninggalkan pernikahan untuk mencari ayahnya. Setelah beberapa waktu, Poi meminta maaf kepada para tamu dan membatalkan pernikahan. Ketika Daniel masih belum menemukan ayahnya, Daniel hancur, menangis, dan merasa tersesat. Ia mengira ini adalah hukuman, karena telah memaafkan orang yang menyebabkan ibunya pergi. Sedangkan Mini yang malang, ia menolak pulang dan bersikeras tinggal di gereja, berdoa agar ayah Daniel ditemukan. Kuku tetap tinggal bersamanya, menunggu bersama. Akhirnya Daniel datang, tapi Mini berlari ke arahnya hanya untuk mendengar bahwa dia masih belum menemukan ayahnya. Ia merasa lebih sedih untuk Daniel daripada karena pernikahannya sendiri yang hancur. Setelah itu Daniel menerima telepon dari polisi. Mereka memberitahu bahwa mereka telah menemukan pakaian ayahnya, tetapi mereka menduga ayahnya tenggelam di laut, meskipun mereka belum menemukan jasadnya. Daniel hancur secara mental, menyalahkan dirinya atas kepergian ibunya bertahun-tahun lalu dan sekarang kehilangan ayahnya. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk menjauh dari Mini dan akan membalas dendam pada orang-orang yang sebelumnya telah dia maafkan. Keesokan harinya, mereka berkencan dan untuk sementara waktu mereka bahagia. Namun keesokan harinya, Daniel menghilang dan meninggalkan Thailand. Mini khawatir saat tidak menemukan Daniel di tempat kerja maupun di rumah, dan ketika dia tidak menjawab teleponnya. Akhirnya dia mengetahui bahwa Daniel telah meninggalkannya dan pergi ke luar negeri tanpa seorang pun dari teman-temannya tahu keberadaannya. Mini hancur dan jatuh ke dalam depresi berat. Waktu berlalu saat dia berusaha menghadapi kenyataan, tetap memegang harapan bahwa Daniel akan kembali padanya. Ia memutuskan untuk mengenakan cincin pernikahan yang diberikan Daniel padanya, berpegang pada harapan bahwa dia mungkin akan kembali. Waktu berlalu dengan cepat hingga 3 tahun kemudian. Sekarang Mini telah pindah ke apartemen lama Daniel untuk tinggal bersama seorang kakak perempuan bernama Sika, seorang ibu yang telah bercerai dengan seorang putri kecil bernama Dinrin. Kamar Mini dipenuhi dengan gambar dan kenangan tentang Daniel, yang menunjukkan betapa dia telah berubah dari seorang gadis muda yang lembut dan perhatian menjadi seorang seniman jalanan yang pekerja keras dan mandiri. Mini terus menjaga hubungan dekat dengan teman-teman Daniel. Mereka kini telah menjadi keluarganya, terutama Kuku, yang merasa sedih melihat Mini membuang-buang waktu bertahun-tahun menunggu Daniel. Meski khawatir, Kuku tetap mengagumi kesetiaan Mini pada Daniel. Selama tahun-tahun ini, Von menikah dan sering menghabiskan waktu bersama Mini, mendorongnya untuk berdamai dengan ayahnya dan kembali ke rumah. Terungkap bahwa 3 tahun lalu, Mini bertengkar hebat dengan ayahnya karena ayahnya ingin dia pergi ke Prancis untuk melanjutkan studi, tapi dia menolak. Sejak itu, dia meninggalkan rumah dan memutuskan untuk tidak pernah kembali. Sementara itu, Daniel kembali ke Thailand sebagai pengusaha sukses dengan perusahaan teknologi besar. Jelas bahwa dia masih belum bisa melupakan Mini karena dia masih menyimpan lukisan yang dibelinya dari Mini dan menghabiskan waktu berjam-jam menatapnya, mengenang masa-masa mereka bersama. Selama di luar negeri, Daniel bertemu dengan seorang aktris terkenal bernama Namon yang jatuh cinta padanya. Namon berencana akan segera terbang ke Thailand untuk berada di sisi Daniel. Saat Daniel mengunjungi tempat kerjanya dulu untuk mengenang masa lalu, dia melihat Mini sedang bekerja di sana. Dia menunggu Mini selesai bekerja lalu mengikutinya. Dia mengetahui bahwa Mini tinggal di apartemen lama tempat mereka dulu tinggal. Di sana dia bertemu Dinrin, putri teman Mini. Saat gadis kecil itu melihat Daniel, dia mengenalinya sebagai kekasih Mini dari banyak lukisan Mini di seluruh rumah. Tidak tahu harus berbuat apa, Dinrin meminta bantuan untuk menelepon ibunya, berbohong bahwa dia tersesat.
Saat memberikan teleponnya, Dinrin berkata bahwa dia tahu di mana rumahnya dan buru-buru mencari Minnie untuk menunjukkan jalan. Tapi saat Minnie tiba, Daniel sudah tidak ada di sana. Minnie curiga pada Dinrin atau berpikir mungkin dia hanya berkhayal. Keesokan harinya, Minnie masih menunggu Daniel kembali di bandara sambil menggambar potret orang-orang. Berharap suatu hari akan bertemu Daniel di sana karena orang yang saling mencintai sering bertemu di bandara. Ia memperhatikan kehadiran seorang bintang terkenal dan kerumunan orang mengelilinginya. Bintang itu ternyata adalah Namon. Saat menyapa, Namon berlari memeluk Daniel. Daniel melihat Minnie dan bereaksi defensif saat melihat Namon menciumnya di depan umum, termasuk di depan media. Manajer Namon menariknya keluar dari lokasi, tapi Daniel mengikuti mereka. Minnie tertegun melihat kejadian itu, akhirnya menerima kenyataan bahwa Daniel benar-benar telah kembali. Ia berlari mengejar Daniel, tapi Daniel sudah naik mobil bersama Namon untuk menghindari media. Minnie terus menangis dan berteriak agar Daniel keluar dan berbicara dengannya, tapi karena sangat terpengaruh oleh situasi itu, Daniel meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Setelah kembali ke rumah, Minnie menghabiskan waktu berjam-jam menonton berita dan video tentang Daniel. Dan saat ia menonton, Dinrin menyadari bahwa inilah pria yang ia minta untuk menelepon ibunya. Saat ini Minnie hancur menangis karena Daniel telah kembali bersama orang lain. Tapi di saat yang sama ia juga tersenyum, menyadari bahwa Daniel telah kembali dan akhirnya ia memiliki nomor telepon Daniel dan bisa menghubunginya. Tiba-tiba ia pingsan. Sika segera membawanya ke rumah sakit di mana Von merawatnya. Saat Minnie menjelaskan alasan ia hancur, Kuku mengambil nomor telepon Daniel dari Von dan menelepon Daniel mengatur pertemuan di gym tinju miliknya. Saat Daniel datang, dia bersikap dingin kepada mereka, berbicara dengan nada arogan. Kuku menceritakan semua pengorbanan yang telah dilakukan Minnie selama Daniel pergi, mulai dari meninggalkan rumah hingga menjadi seniman jalanan, dan kini dirawat di rumah sakit karena syok. Namun, Daniel dengan dingin menjawab bahwa dia tidak pernah meminta siapapun untuk menunggunya. Kuku marah, tapi Daniel mengatakan bahwa Kukulah yang seharusnya marah karena Kuku adalah alasan Daniel kehilangan ayahnya bertahun-tahun lalu. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk mengakhiri persahabatan mereka dan tidak ingin bertemu siapapun dari mereka lagi. Daniel kemudian pergi dan ke rumah sakit untuk memeriksa Minnie. Keesokan harinya, Minnie keluar dari rumah sakit dan segera menelepon Daniel, memintanya untuk menemuinya. Ia mengancam akan menghancurkan reputasi Daniel di perusahaannya jika Daniel tidak muncul. Saat mereka bertemu, Minnie mengungkapkan betapa ia merindukan Daniel. Ia tidak bisa makan atau bernapas saat Daniel pergi. Daniel mengatakan sebaliknya bahwa dia baik-baik saja dan bertanya mengapa Minnie tidak melanjutkan studi dan memilih hidup sulit seperti itu. Dia menyarankan Minnie untuk melihat ke masa depan dan menebus tahun-tahun yang telah hilang, menegaskan bahwa dia tidak akan kembali padanya dan tidak mencintainya lagi. Namun Minnie tetap yakin bahwa Daniel berbohong karena matanya mengkhianati kata-katanya. Sesaat kemudian, Daniel dengan dingin menyatakan bahwa dia tidak pernah ingin kembali pada Minnie lagi, bahkan dalam pikirannya. Marah, Minnie menamparnya 3 kali, sekali karena meninggalkannya dan pergi tanpa memberitahunya. Kedua, karena tidak menghubunginya saat kembali, dan ketiga, karena mengkhianatinya. Ia mengatakan akan memberi Daniel kesempatan kedua, tapi hanya dalam 3 hari. Jika Daniel tidak menelepon atau menemuinya dalam waktu itu, ia akan melupakan Daniel dan melanjutkan hidup. Minnie kemudian meminta bantuan Kuku. Awalnya Kuku menolak saat tahu Minnie ingin melakukan sesuatu untuk Daniel, tapi akhirnya setuju agar Minnie tidak sedih. Minnie membawanya ke tempat ia pertama kali bertemu Daniel, di mana ia telah memenuhi area itu dengan lukisan kenangan mereka selama 3 tahun terakhir. Ia mengirim pesan kepada Daniel, memintanya datang. Sementara itu, Namon kembali dari perjalanannya dan mengunjungi ibunya. Jelas bahwa Namon sangat takut pada ibunya. Ibunya memarahinya karena skandal di bandara dan karena mencoba mendekati Daniel. Manajer Namon, Zom, segera menghubungi Daniel, meminta Daniel datang membantu. Daniel datang tepat waktu untuk campur tangan.
ia mengancam akan memanggil polisi jika ibunya mendekati Namon lagi. Ibu Namon jelas ketakutan dan pergi. Dalam perkembangan lain, meski terlambat, Minnie tetap yakin Daniel akan datang. Maka ia menunggu Daniel. Setelah menenangkan Namon dan membiarkannya beristirahat, Daniel diberitahu oleh manajernya bahwa dia akan bertanggung jawab atas rumor dan skandal seputar Namon. Setelah meninggalkan Namon, Daniel pergi ke tempat tinggal Minnie. Di kamar kecil itu, ia melihat lukisan-lukisan karya Minnie, masing-masing penuh dengan emosi dan perasaan tersembunyi. Meski sangat terharu, ia tetap berusaha bersikap dingin, menyembunyikan perasaannya. Suaranya terdengar kering dan jauh saat berkata bahwa Minnie membawanya ke sana hanya untuk melihat lukisan-lukisan itu. Bagi Minnie, lukisan-lukisan itu mungkin bermakna, tapi bagi Daniel, itu hanya kertas kosong. Ia melanjutkan bahwa Minnie hanyalah seseorang yang pernah ia kencani, tapi sekarang ia sudah melupakannya. Ia sudah berjanji pada orang lain dan akan menikahinya. Ia meminta Minnie untuk tidak berpura-pura hidup menderita demi menarik perhatian, karena itu hanya membuatnya semakin membenci Minnie. Setelah berkata demikian, Daniel berbalik pergi, meninggalkan Minnie yang terduduk putus asa, berlinang air mata. Meski Daniel berjalan pergi dengan tegas, matanya tetap basah, air mata jatuh diam-diam dalam kegelapan, di tengah rasa sakit yang bahkan ia sendiri tak bisa namakan. Sementara itu, Poi menonton berita tentang Daniel dan Namon. Hal ini membuatnya memutuskan untuk menjadikan Namon sebagai duta merek untuk rumah sakit barunya. Namon menemuinya dan mengatakan bahwa ada rumor buruk tentang dirinya. Ia khawatir kerjasama dengan Poi bisa merusak reputasi rumah sakit dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi Poi. Namon tampak baik hati dan jujur, dan Poi mengakui rumor itu. Ia menyarankan bahwa rumor itu bisa dihapus jika Namon secara terbuka menyatakan bahwa ia dan Daniel sedang menjalin hubungan. Jelas bahwa Poi melakukan ini untuk mencoba meyakinkan Minnie agar berhenti menunggu Daniel. Saat ini untuk mencari jawaban, Minnie terus menonton video tentang insiden di bandara dan memperhatikan interaksi Daniel dan Namon. Ia menyadari tidak ada perasaan romantis antara mereka. Namun, Minnie menolak percaya bahwa Daniel tidak mencintainya dan bertekad mencari tahu alasan Daniel memperlakukannya seperti itu. Pada pembukaan rumah sakit, Namon secara terbuka mengumumkan kepada media seperti yang disarankan Poi bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan Daniel dan meminta maaf atas perilakunya yang gegabah. Setelah konferensi pers, Minnie mendekati Namon, memperkenalkan diri sebagai putri Poi dan menawarkan diri menjadi temannya. Namon sangat senang karena ia tidak punya teman. Dan saat Minnie menjabat tangannya, Namon memperhatikan cincin kawin di jari Minnie. Ia bertanya apakah Minnie sudah menikah, dan Minnie menjawab bahwa ia sudah menikah selama 3 tahun. Phone yang bersamanya segera menyela, menjelaskan bahwa pengantin pria meninggalkan pernikahan. Minnie menenangkan Namon bahwa Daniel akan kembali dan mengatakan bahwa sekarang ia adalah seniman jalanan. Ia menawarkan untuk menggambar potret Namon, dan Namon mengundangnya ke rumah agar lebih santai. Setelah Minnie selesai menggambar potret, ia memberikan Namon sebuah map berisi banyak gambar, berharap bisa menyampaikan bahwa Daniel adalah orang yang akan ia nikahi. Sebelum Namon sempat melihat gambar-gambar itu, ibunya datang membawa tas pakaian, mengatakan bahwa Namon harus lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Saat Namon menolak, ibunya memukulnya di depan Minnie. Namon menangis dan meninggalkan rumah. Minnie mengikutinya. Namon menangis di pelukan Minnie, bahkan lebih keras. Minnie merasa iba padanya dan memutuskan untuk tidak menanyakan masalahnya dulu. Namon kemudian membuka diri, bercerita pada Minnie bahwa ibunya memaksanya masuk dunia hiburan sejak kecil untuk menghasilkan uang. Bahkan pernah suatu kali ibunya menyetujui sesi pemotretan di mana Namon harus berpakaian minim demi uang dalam jumlah besar. Saat Namon menolak dan melarikan diri, ibunya mengirim orang untuk mengejarnya. Saat itulah Daniel pertama kali melihatnya dan menyelamatkannya. Setelah mendengar ceritanya, Daniel merasa iba dan membantunya. Sejak itu Namon selalu berada di sisi Daniel, tidak bisa jauh darinya. Ia telah berkali-kali mencoba agar Daniel mau berkencan dengannya, tapi Daniel selalu menolak.
Baru-baru ini Daniel setuju untuk bertanggung jawab atas Namon. Setelah berbagi kisahnya, Namon memeluk Minnie lagi, mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia merasakan punya seorang teman. Ia meminta Minnie berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Setelah mendengar kisah Namon, Minnie menyadari bahwa hubungan Daniel dengan Namon bukan karena cinta, melainkan karena rasa iba. Kini Minnie semakin bertekad untuk tidak kehilangan Daniel. Malam itu saat ia menjual karya seninya di jalan, petugas setempat datang untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Minnie ketakutan karena ini pertama kalinya ia mengalami situasi seperti itu. Tiba-tiba ia diselamatkan oleh Daniel yang muncul dan melindunginya dengan tubuhnya. Tindakan ini meyakinkan Minnie bahwa Daniel masih mencintainya dan ia sangat bahagia. Ia mulai memikirkan cara agar bisa dekat dengan Daniel selama mungkin. Ia memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan Daniel bersama Kuku, mengatakan bahwa mereka sedang mengembangkan ide aplikasi kencan. Saat ia mempresentasikan ide aplikasi yang ia sebut benang merah, para anggota dewan menganggapnya sebagai proposal yang bagus. Jika mereka bisa mengembangkannya, itu bisa menghasilkan keuntungan besar, dan mereka setuju untuk melanjutkan. Namun, Daniel tidak ingin Kuku dan Minnie bekerja dengannya, hanya memberi mereka waktu 3 bulan untuk mengembangkan aplikasi itu. Ia tahu mereka kurang pengalaman dan akan butuh waktu lebih lama, tapi Minnie setuju menandatangani kontrak. Meski merasa itu tidak adil dan mengharuskan mereka menyerahkan ide mereka jika tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Dalam perkembangan lain, saat ada urusan ingin bertemu Poi, ia diberitahu asisten bahwa Poi baru saja pergi beberapa menit lalu. Kemudian ia melihat Poi buru-buru keluar dari rumah sakit. Ia segera menelepon Poi dengan mendesak. Meski melihat panggilan dari Phone, Poi tidak menjawab. Sesaat kemudian, Phone mengikuti Poi dan menemukan Poi masuk ke rumah sakit jiwa. Phone mencoba masuk bersamanya tapi dihalangi satpam, menjelaskan bahwa rumah sakit itu adalah rumah sakit swasta dan tidak ada yang boleh masuk tanpa izin direktur. Phone terkejut mengetahui bahwa Poi adalah direktur rumah sakit itu dan itu adalah salah satu asetnya. Ia curiga karena tidak pernah tahu tentang keberadaan rumah sakit itu. Phone menunggu di luar untuk menemui Poi saat ia keluar. Ia terkejut mengetahui bahwa Taeb, ayah Daniel, masih hidup. Poi sebenarnya telah mengatur agar Taeb tinggal di rumah sakit itu, sesekali mengunjunginya. Dan Taeb sangat berterima kasih pada Poi yang dianggapnya sebagai satu-satunya temannya. Saat Poi meninggalkan rumah sakit, Tip mengikutinya keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Phone melihat mereka bersama dan mengenali Tip dari foto-foto yang ia lihat saat polisi mengira Tip tenggelam. Sementara itu, Daniel dan timnya memutuskan untuk makan bersama agar lebih mengenal Huku dan Minnie karena mereka akan bekerja bersama. Daniel memutuskan membawa Namon ke makan malam itu, menggunakan Namon untuk menjaga jarak dengan Minnie, pura-pura peduli pada Namon di depan Minnie, bertindak seolah-olah ia mencintai Namon. Setelah makan malam, Daniel menghabiskan lebih banyak waktu dengan Namon, tidak ingin Namon pergi. Ia melakukan ini dengan harapan Minnie yang berada di dekatnya akan mendengar dan percaya bahwa ia serius dengan Namon. Namun Minnie tidak percaya. Ia mendekati Daniel dan tiba-tiba memeluknya di depan Namon. Ia berterima kasih karena telah memberinya pekerjaan, tapi niat sebenarnya adalah menunjukkan bahwa ia tidak percaya pada sandiwara yang Daniel mainkan. Sementara itu, Phone melakukan segala cara untuk memastikan tujuannya sendiri. Ia menemui Poi dan meminta Poi menandatangani beberapa dokumen termasuk surat persetujuan untuk rumah sakit tempat Tip tinggal. Poi menandatangani tanpa memperhatikan. Setelah itu, Phone bertemu Shika yang bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit yang sama. Phone meminta Shika membantunya mengalihkan perhatian staf rumah sakit, berpura-pura bahwa Poi mengutusnya ke sana agar Phone bisa mendekati Taeb dan mengenalnya. Di sana, Taeb salah mengira Phone sebagai Daniel, putranya. Setelah keluar, Phone meminta Shika merahasiakan hal ini. Shika setuju. Tak lama kemudian, Phone mengirim pesan kepada Daniel, mengatakan bahwa ia tahu di mana ayah Daniel dan bahwa ayahnya tidak meninggal seperti yang Daniel kira. Daniel menemui Phone dalam kepanikan, menuntut tahu di mana ayahnya.
Von menolak memberitahu sampai Daniel mengungkapkan di mana ia berada selama 3 tahun dan mengapa ia membiarkan Minnie menangis setiap hari. Daniel menolak membahas alasan ia meninggalkan Minnie, tapi akhirnya ia mengatakan pada Von bahwa kembali pada Minnie adalah hal yang mustahil. Von memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Daniel lebih jauh, meminta Daniel membuktikan pada Minnie bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama, misalnya dengan menikahi Namon. Hanya setelah itu Von akan memberitahu Daniel di mana ayahnya. Dalam keputusasaan, Daniel menelepon Namon dan melamarnya. Namon sangat bahagia, dan kebetulan Minnie sedang bersamanya. Saat Minnie mendengar kabar itu, ia hancur, meminta maaf dan lari menangis sendirian. Namun, ia tetap bertekad ingin mengetahui kebenaran sampai akhir. Jadi ia langsung pergi ke perusahaan Daniel untuk menuntut penjelasan. Ia meminta tahu mengapa Daniel memperlakukannya seperti itu. Daniel yang bertekad untuk menyakiti Minnie lebih dalam lagi dengan kejam menyarankan bahwa jika dia tidak bisa menjauh darinya, dia bisa menjadi simpanannya. Tepat ketika dia hendak melanjutkan perlakuan kejamnya terhadap Minnie, dia melihat Minnie menangis dan tidak tahan. Daniel pun pergi, meninggalkan Minnie yang hancur hatinya di kantor. Meski terluka, Minnie tetap kembali ke perusahaan hanya fokus menyelesaikan pengembangan aplikasi benang merahnya. Dia menolak untuk memperhatikan Daniel dan memutuskan bahwa dia akan melupakan Daniel, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa melewati perasaannya terhadap Daniel. Di sisi lain, ibu tiri Namon yang jahat mengurung putrinya dengan tujuan agar dia bisa menikah dengan pria yang lebih kaya. Sementara Daniel hanya memiliki perusahaan perangkat lunak kecil, sehingga dianggap tidak pantas untuk putrinya. Wanita itu bahkan dengan sombong meminta Daniel untuk memberikan 50 juta baht agar bisa mengetahui keberadaan Namon. Ibu ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Semua kemewahan yang dimiliki Daniel saat ini berasal dari seorang pedagang pasar gelap yang pernah memintanya bekerja sama. Kevin sebenarnya adalah pemilik asli perusahaan yang tampaknya dijalankan dan dikelola Daniel di depan publik. Hari itu Daniel langsung pergi ke rumah sakit tempat Kevin sedang dirawat. Dia meminta bantuan uang dalam jumlah besar, hanya mengatakan bahwa dia membutuhkannya untuk keperluan pribadi dan berjanji akan segera mengembalikannya. Setelah menerima uang dari Kevin, Daniel segera pergi ke rumah Namon untuk memberikan uang kepada ibunya dan berjanji akan membantu Namon melarikan diri dari ibu tirinya yang jahat. Kembali ke Sika di pusat perawatan tempat ayahnya dirawat untuk melanjutkan rencana baru. Kali ini dia curiga bahwa Sika menyembunyikan sesuatu, jadi dia langsung bertanya. Tentu saja, Sika tidak bisa mengungkapkan apapun saat ini. Dia memohon agar Sika membantunya sekali lagi dan berjanji tidak akan membuat masalah. Dengan begitu, Sika kembali membantunya. Dia melakukan ini karena diam-diam mencintai dan juga memahami perasaan Von terhadap Minnie. Dia juga sangat mempercayai Von. Akhirnya, kerjasama mereka berhasil membantu ayahnya keluar dari pusat perawatan. Sika kemudian membawa ayahnya menemui Daniel, mengatakan bahwa dia telah menemukan ayahnya di pusat perawatan, tetapi menolak mengungkapkan bahwa ayahnya berada di salah satu rumah sakit milik Daniel. Daniel sangat bahagia menemukan ayahnya masih hidup dan membawanya ke rumah, memperkenalkannya kepada Namon dan meminta Namon merawatnya. Namun, ayahnya takut pada Namon dan menolak tinggal bersamanya, meminta untuk dibawa kembali ke rumah tempat dia dulu tinggal bersama Keolin, istrinya. Daniel menghibur ayahnya dan kemudian pergi ke rumah Minnie untuk memberitahu bahwa dia telah menemukan ayahnya. Minnie sangat senang mengetahui ayah Daniel masih hidup dan sehat. Saat bertanya apakah dia bisa mengundang ayahnya ke rumah, Minnie langsung setuju. Ketika ayah Daniel datang, dia menyatakan keinginannya untuk segera pindah ke rumah itu. Namun, Minnie meminta Daniel memberi mereka waktu, sampai dia menemukan tempat lain untuk dirinya dan Sika. Daniel setuju, dan Minnie mengungkapkan bahwa dia telah menyimpan foto-foto Keolin yang dulu tergantung di rumah. Saat Minnie mengambil foto-foto itu untuk ayah Daniel, dia terkejut mengetahui bahwa pasien itu adalah ayah Daniel. Ketika Daniel bertanya di mana ayahnya berada,
Mini menolak memberitahu, mengungkapkan kemarahannya atas perlakuan Daniel terhadap temannya, mengatakan bahwa Daniel tidak pantas tahu apapun. Sementara itu, Poi mengetahui bahwa ayah Daniel telah diculik dari rumah sakit. Ketika Poi mengkonfrontasi Von mengaku melakukannya untuk mencegah Mini kembali dengan Daniel. Von menolak mengungkapkan di mana dia menemukan ayah Daniel atau bagaimana dia membawanya keluar, tetapi menekankan bahwa Von harus menjaga Mini tetap dalam kegelapan tentang semuanya. Setelah itu, Poi menemui Mini dan meminta maaf atas perlakuannya di masa lalu. Dia menjelaskan bahwa dia takut Mini akan terluka seperti hatinya yang sekarang hancur dan memohon agar putrinya kembali tinggal bersamanya karena hidupnya sangat sengsara tanpa Mini. Mini memaafkannya dan meminta maaf karena tidak mendengarkan sebelumnya. Setelah itu, seseorang yang masih berharap mendapat kesempatan dengan Mini meminta kesempatan, mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Dia melamar Mini dan saat Mini hendak menjawab, mereka bertemu Daniel dan Namon. Von dengan berani menyatakan di depan mereka bahwa dia dan Mini akan menikah. Hal ini membuat Daniel terdiam saat melihat Mini berjalan bersama Von. Daniel mengikuti Mini, membayangkan memeluknya dan membawanya kembali, tetapi dia tidak bisa. Dia mendoakan kebahagiaan mereka dan kembali ke Namon. Suatu hari, ayah Daniel bertengkar dengan Namon dan menolak tinggal bersamanya. Saat Namon menenangkannya, dia membawanya ke perusahaan Daniel. Tapi mereka tidak menemukan Daniel di sana. Ketika ayah Daniel melihat Mini, dia berlari ke arahnya dan Namon bingung bertanya bagaimana mereka saling mengenal. Namon mengusulkan agar mereka jalan-jalan bersama ayah Daniel. Dan selama jalan-jalan itu, dia mengatakan pada Mini bahwa dia iri pada gadis yang pernah dicintai Daniel, karena yakin Daniel masih mencintainya. Namon juga mengungkapkan bahwa Daniel menyimpan lukisan Mini di rumah dan sering berdiri di depannya selama berjam-jam. Mini meminta Namon membawanya melihat lukisan itu, dan ketika mereka sampai di rumah Namon, Mini sangat senang menemukan lukisan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa Daniel telah berbohong ketika mengatakan lukisan itu hanya kenangan di atas kertas. Saat mereka di sana, ibu Namon datang bersama beberapa pria untuk membawanya pulang, memaksanya menikah dengan pria yang tidak diinginkan. Ibunya tidak ingin Namon menikah dengan Daniel karena ingin terus mendapatkan uang dari Namon. Mini melindungi Namon, tetapi saat mereka mencoba melarikan diri, sebuah mobil hampir menabrak Namon. Mini mendorong Namon dan akhirnya dirinya sendiri yang terluka. Namon segera membawanya ke rumah sakit. Dia ketakutan dan sangat terpukul. Sementara itu Daniel kembali ke rumah dan menemukan tempat tinggalnya berantakan. Ayahnya syok. Daniel menelepon Namon untuk menanyakan apa yang terjadi. Namon menjelaskan bahwa kondisi Mini tidak mengancam nyawa, tetapi dia mengalami patah tulang di kakinya. Daniel pergi ke rumah sakit tetapi Von mengusirnya dan Namon keluar. Setelah itu Daniel mengemudi ke rumah ibu Namon dan mengancam akan menabraknya dengan mobil seperti yang dilakukan pada Mini. Dia memperingatkan bahwa jika ibunya menyakiti siapapun lagi, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu dia kembali ke rumah sakit untuk memeriksa Mini, merasa sangat sedih untuknya. Dari kejauhan Shika mengamati dan merasa bahwa Mini benar selama ini, bahwa Daniel masih mencintainya. Dia mengikuti Daniel dengan suara pelan tapi penuh makna. Dia bertanya pada Daniel, jika hari itu ayahnya tidak menghilang, apakah Daniel akan melanjutkan hidup bersama Mini? Lalu dia bertanya lagi, jika tahu ayahnya menghilang karena disengaja, apa yang akan Daniel lakukan? Dia tidak ingin mengungkapkan apapun lagi saat ini, setidaknya sampai dia benar-benar memahami perasaan Daniel terhadap Mini. Daniel akhirnya membuka hati dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintai siapapun selain Mini dan tidak pernah berhenti mencintainya. Setelah itu, Shika mengungkapkan bahwa mereka membawa ayah Daniel dari salah satu rumah sakit swasta milik Poi. Dan tanpa berpikir panjang, Daniel segera pergi mengkonfrontasi Poi, menuduhnya menculik ayahnya untuk mencegah pernikahannya dengan Mini. Poi menjawab bahwa pada hari ayah Daniel menghilang, seseorang menemukannya dan membawanya ke pusat perawatan. Karena ayah Daniel tidak tahu informasi pribadi tentang dirinya sendiri.
sehingga mereka tidak bisa membuktikan identitasnya, yang menyebabkan dia dipindahkan ke pusat rehabilitasi milik Poi. Sayangnya, Poi tidak sempat mengenali ayah Daniel sebelum dia pergi ke luar negeri. Pada saat itu, Poi memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia telah menemukan ayah Daniel karena takut putrinya akan tahu dan menghabiskan seluruh waktunya merawat ayahnya. Ketika Daniel kembali, Poi berniat memberitahunya. Tetapi Daniel sudah kembali dengan kekasih barunya dan kembali melukai perasaan putrinya. Akibatnya, Poi memutuskan untuk menghukumnya dengan membiarkan Daniel hidup dengan pikiran bahwa ayahnya telah pergi selamanya. Dia menuduh Daniel lemah, mudah menerima kenyataan kepergian ayahnya dan menyalahkan kebahagiaan dan Minnie. Daniel telah egois meninggalkan Minnie, pergi berlibur, dan menyesal pernah mempercayai Daniel. Terutama ketika Daniel pernah berencana menikahi putrinya. Ketika Daniel tidak percaya, Poi meminta Daniel membawanya menemui ayahnya untuk membuktikan seberapa besar perhatian Poi pada ayahnya. Ketika ayah Daniel melihat Poi, dia sangat bahagia dan Daniel merasa bersalah, menyadari bahwa dia salah sejak awal karena meninggalkan segalanya dan melarikan diri. Dia berterima kasih pada Poi karena telah merawat ayahnya, dan Poi meminta Daniel membalas dengan tidak pernah mendekati putrinya lagi. Poi memutuskan menjaga jarak dari putrinya bersama Von agar Shika tidak mendorongnya kembali ke Daniel. Di sisi lain, setelah pulih, Minnie melanjutkan pekerjaannya pada aplikasinya hingga sukses. Von marah dan menemui Shika untuk mengkonfrontasinya karena melanggar janjinya. Putrinya ikut campur dan mengatakan bahwa ibunya menyukai Von dan bahwa dia tidak seharusnya memarahi ibunya. Von menyadari bahwa Shika ingin Daniel dan Minnie kembali bersama dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyukai Shika. Saat Namon mengunjungi Minnie di rumah sakit, dia tidak menemukan Minnie dan secara kebetulan bertemu Kuku. Kuku mengatakan bahwa Poi telah membawa Minnie ke rumahnya agar bisa merawat Minnie. Sebelum pergi, Namon melihat lukisan Minnie yang sedang diselesaikan, sama seperti yang dimiliki Daniel. Dia juga melihat lukisan-lukisan lain tentang kenangan bersama Daniel dan menyadari bahwa Daniel adalah pengantin pria yang meninggalkannya di hari pernikahan mereka. Namon marah dan pergi ke rumah ayah Minnie untuk menuduh Minnie berkhianat, mengira Minnie memanfaatkan persahabatan mereka untuk mendekati Daniel. Dia mengatakan pada Minnie bahwa dia tidak peduli kehilangan Minnie meskipun Minnie telah menyelamatkan nyawanya dan pergi dengan marah. Merasa bersalah, Minnie menghubungi Daniel dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun lagi dari Daniel. Minnie bahagia karena yakin Daniel mencintainya, tetapi dia ingin bertemu Daniel untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Tuan Kevin, pemilik perusahaan yang sebenarnya, telah melihat aplikasi benang merah. Dia sangat senang karena mereka akan segera meluncurkannya dan tahu aplikasi itu akan menghasilkan banyak uang. Namun, sebuah perusahaan pemrograman lain merilis aplikasi serupa dengan nama yang sama dan ternyata Ibu Namon berada di baliknya. Kevin marah dan ingin mencari siapa yang mengkhianati dan mencuri aplikasi mereka. Terungkap bahwa Poi adalah orang yang membocorkan informasi aplikasi kepada Ibu Namon untuk dijual ke perusahaan lain, menawarkan sejumlah besar uang. Poi melakukan ini untuk membalas dendam demi putrinya, ingin membalas siapapun yang telah menyakitinya. Kevin juga mulai curiga pada Daniel, menganggapnya bagian dari pengkhianatan dan berencana membalas dendam pada Ibu Namon atas insiden yang terjadi pada Minnie. Tetapi Ibu Namon lebih cerdik dari Poi. Dia menghubungi Kevin dan meminta 50 juta baht sebagai imbalan untuk mengungkap siapa yang membocorkan informasi aplikasi kepadanya. Ketika Kevin berjanji akan mengirimkan uang itu, dia memberikan nama Poi. Setelah itu, Kevin mengirim orang-orangnya untuk menculik Minnie saat dia dalam perjalanan menemui Daniel. Dia menelepon Poi dan meminta kompensasi atas aplikasi yang dicuri, mengatakan bahwa Minnie bersamanya dan dia akan membunuh Minnie jika Poi tidak muncul dalam 24 jam. Kevin juga mengancam akan mengumumkan di berita bahwa Poi bertanggung jawab atas pencurian aplikasi. Poi berbohong, mengaku bahwa dia membeli aplikasi itu dari Daniel. Kevin marah karena Daniel telah mengkhianatinya setelah semua bantuan yang diberikan. Dia menelepon Daniel dan memintanya datang segera.
juga mengancam nyawa Minnie. Ketika Daniel mengetahui aplikasi itu dicuri, dia menyadari bahwa Kevin mencurigainya. Daniel kemudian menemui Vaughn meminta bantuan untuk menyelamatkan Minnie, dan mereka sepakat untuk berbohong pada Kevin, mengatakan bahwa Daniel telah menjual aplikasi itu dengan harga tinggi demi nyawa Minnie. Vaughn bertanya pada Daniel apakah dia benar-benar mencintai Minnie. Daniel mengakui bahwa dia akan melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya, dan mengakui bahwa dia telah melakukan segalanya agar Minnie membencinya, agar Minnie berpikir buruk tentang dirinya. Dia meminta Vaughn untuk melindungi Minnie sebanyak mungkin karena Kevin mungkin akan membunuhnya. Tak lama kemudian, mereka berdua pergi ke tempat Kevin menahan Minnie. Mereka masuk bersama. Daniel menoleh ke Kevin dengan suara dingin mengatakan bahwa dia tidak datang untuk menyelamatkan Minnie, melainkan ingin Kevin membunuh Minnie. Kevin terkejut, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tetapi Daniel tetap tegas, menegaskan bahwa dia hanya peduli uang dan sudah lama membenci Minnie. Kevin menatapnya dengan curiga, bertanya, "Jika Minnie benar-benar tidak penting, mengapa kamu datang ke sini?" Daniel menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa informasi aplikasi yang bocor hanyalah data lama, sebelum aplikasi itu selesai, dan versi finalnya ada di tangannya. Jika Kevin membayar 200 juta baht, dia akan menyerahkannya segera. Sayangnya, ini adalah markas Kevin. Tentu saja Kevin tidak akan membiarkan ancaman dari siapapun. Sesaat kemudian, dia memerintahkan orang-orangnya untuk memukuli Daniel. Situasi semakin kacau. Dalam kekacauan itu, Vaughn mencoba membawa Minnie melarikan diri. Sementara di dalam, Daniel dipukuli dengan kejam dan ditembak. Sementara itu, orang-orang Kevin terus mengejar dan membawa Vaughn dan Minnie kembali ke Kevin. Saat itu, Kevin menyadari masih ada satu peluru di pistolnya dan memutuskan menggunakannya pada Daniel. Namun, tepat saat dia hendak menembak untuk kedua kalinya, asisten Daniel datang dan memberitahu Kevin bahwa seorang programmer baru yang mereka pekerjakan adalah orang yang membocorkan informasi, bukan Daniel. Dia mengungkapkan bahwa programmer itu bekerja untuk Poi. Kevin merasa bersalah, menyadari bahwa Poi telah menipunya. Sementara itu, Daniel pingsan ketika kebenaran terungkap dan setelah 1 jam dia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Kevin marah pada dirinya sendiri karena terlalu mudah tertipu dan hampir membunuh Daniel, yang tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Dia menelepon Poi dan mengatakan bahwa dia telah berubah pikiran dan tidak menginginkan uang lagi, tetapi ingin Poi datang segera. Poi datang menemuinya. Kevin bersama 3 orangnya berbicara dengan Poi, tetapi detail percakapan mereka belum jelas. Setelah itu, Kevin, Vaughn, dan Minnie pergi bersama. Mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Daniel. Dokter memberitahu mereka bahwa Daniel dalam kondisi kritis dan harus tetap di ruang perawatan intensif. Ketika Minnie kembali ke rumah dan mengingat kata-kata Daniel, dia sangat terpukul. Akhirnya dia memutuskan bahwa dia membenci Daniel, percaya bahwa Daniel bukan lagi Daniel yang dicintainya, melainkan pria yang terobsesi dengan uang. Dia bertekad untuk fokus dan mencoba mencintai Vaughn, bahkan berencana menikah dengannya. Awalnya Vaughn merasa bahagia dengan keputusan Minnie, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Semakin dipikirkan, Vaughn semakin merasa bersalah karena menyembunyikan kebenaran tentang apa yang telah dia lakukan. Akhirnya, tidak tahan lagi dia menatap Minnie, dan dengan suara sedih mengatakan bahwa dia menyadari betapa dia mencintai Minnie, perasaan yang begitu dalam yang tidak akan pernah bisa dia samai. Dia mengatakan sudah saatnya menceritakan semua yang telah dia lakukan. Minnie buru-buru pergi ke rumah sakit untuk menemui Daniel. Tapi ketika dia sampai, dia menemukan bahwa Namon telah membawa Daniel dan ayahnya pergi dari apartemen tempat Daniel tinggal. Saat di rumah, Minnie menerima telepon dari Kevin yang mengatakan bahwa dia akan mengirim video yang akan menjawab banyak pertanyaannya. Minnie menonton video itu dan terkejut melihat Kevin merekam pengakuan Poi bahwa dialah yang membocorkan informasi aplikasi untuk menyingkirkan Daniel. Ketika Kevin bertanya mengapa, Poi awalnya menolak menjawab. Namun setelah Kevin mengancam nyawa putrinya, dia mengaku semuanya. Dia mengakui bahwa secara tidak sengaja,
menyebabkan kecelakaan yang menewaskan ibu Daniel bertahun-tahun lalu dan menyuap petugas agar kasus itu ditutup sebagai kejahatan yang tidak terpecahkan. Dia juga mengaku telah menculik ayah Daniel di hari pernikahan untuk mencegah pernikahan mereka. Minnie sangat terpukul dan mengkonfrontasi ayahnya. Poi menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu karena mencintai Minnie dan ingin tetap menjadi ayah yang ideal di mata Minnie. Dia bersumpah tidak tahu kemarahan Kevin akan meningkat hingga mengancam Daniel dengan senjata. Dia terus meminta maaf, tetapi Minnie merasa bersalah karena keluarga Daniel telah dirugikan oleh mereka. Dia menolak menerima permintaan maaf ayahnya dan pergi dari rumah. Vaughn kemudian menelepon Minnie untuk memberitahu bahwa Daniel telah dipindahkan ke rumah pribadi di pedesaan Namon. Tapi Minnie menolak mengunjungi Daniel, merasa tidak punya keberanian untuk menghadapi Daniel setelah semua yang terjadi karena mereka. Beberapa hari kemudian, Minnie kembali ke ayahnya dan memaafkannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa marah lebih lama karena dia mengerti semua yang dilakukan ayahnya berasal dari cinta. Dia meyakinkan ayahnya bahwa apapun kesalahannya, dia akan selalu menjadi ayah yang dia cintai dan banggakan. Dia mengaku tidak ingin ayah yang sempurna, hanya ingin ayah yang memahami dan mencintai orang yang dia cintai. Poi terharu dengan kata-katanya dan memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Dia menemui Namon dan meminta bantuan untuk bertemu Daniel. Namun, Namon menolak, mengatakan bahwa dia telah merencanakan pernikahan dengan Daniel dan tidak ingin apapun menghalangi pernikahan mereka. Poi mengatakan pada Namon bahwa cinta yang didorong oleh keegoisan akan membuat seseorang kehilangan segalanya, seperti dirinya yang hampir kehilangan cinta putrinya. Keesokan harinya, Namon pulang dan melihat Daniel sedang tidur. Melihat sepotong kain gaun Minnie di tangan Daniel, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan hati Daniel. Meski begitu, dia tetap menemui Minnie keesokan harinya dan memberinya undangan pernikahan, meminta Minnie datang jika Minnie pernah benar-benar jujur padanya dan tidak memanfaatkan persahabatan mereka untuk kepentingan sendiri. Meski hancur hati, Minnie memutuskan datang hanya untuk melihat ayahnya juga ada di sana. Saat tiba, Minnie melihat Namon berdiri di depannya, tidak lagi mengenakan gaun pengantin. Namon mengatakan bahwa dia yakin Daniel tidak akan pernah mencintai siapapun selain Minnie. Itulah sebabnya Minnie akan menjadi pengantinnya. Namon mengenakan kerudung pengantin pada Minnie, dan secara kebetulan Minnie masuk ke upacara, bergandengan tangan dengan ayahnya. Daniel, yang telah menunggunya, menikah dengannya. Akhirnya mereka menikah, kisah cinta mereka berakhir bahagia, dan cerita pun berakhir.